Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Zule Hidayah dari PAIL dengan nomor NIM 201190398 ingin mempresentasikan salah satu dari mata kuliah bimbingan konseling dengan judul bimbingan dan layanan dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah pelayanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik kelas secara terjadwal. Jadi di dalam bimbingan klasikal ini adalah di mana konselor atau pembimbing itu akan melakukan kegiatan yang dalam kegiatan tersebut bisa terlaksanakannya kontak langsung dengan peserta didik yang terjadwal. Jadi dengan contoh seperti setiap 1 minggu sekali, kemudian 1 minggu sekali, guru BK itu biasanya membagi setiap kelompok. Katakan satu kelompok itu biasanya ada 5 orang. Di situ nanti akan dijadwalkan setiap kelompok itu akan berkumpul dengan konselor, di mana di dalam perkumpulan itu nanti akan dibimbing agar lebih baik, agar bisa terselesaikan masalahnya tentang bagaimana belajarnya dan lain-lain. Di situ nanti akan dibimbing oleh konselor langsung, yaitu bisa dilaksanakan kontak secara langsung dan secara terjadwal. Kemudian kalau untuk tujuan dan manfaat bimbingan klasikal itu adalah yang pertama, mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Jadi dalam bimbingan ini tugas konselor itu adalah membantu jika peserta didik itu ada masalah dalam bidang belajarnya, mungkin ada kesusahan apa gimana, ini yang bertanggung jawab untuk membantu ini adalah konselor, bisa dibantu oleh konselor. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengatasi terjadinya kebiasaan yang tidak baik. Jadi salah satu fungsi dari konselor di sini adalah untuk memberikan arahan bagaimana peserta didik itu dalam bertindak dan berperilaku. Ini akan dinilai atau diluruskan, atau apabila terjadi yang tidak lurus itu akan diluruskan, akan akan lebih diperbaiki kembali oleh konselor. Mungkin dari kebiasaannya yang kurang baik nanti akan dibimbing, akan dinasehati kalau ini tuh tidak boleh, sebaiknya kamu seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani. Jadi seorang konselor itu biasanya sangat perhatian sekali, tidak hanya dalam bagaimana masalah dalam belajarnya, bagaimana masalah dalam kehidupannya, namun juga apakah ada suatu masalah dalam kesehatannya atau bagaimana, itu akan dibimbing langsung oleh konselor. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi. Jadinya konselor itu juga bisa memberikan nasihat atau jalan keluar dengan bagaimanakah kelanjutan studi peserta didik itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi bimbingan klasikal. Yang pertama yaitu fungsinya dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru bimbingan dan konseling atau konselor atau peserta didik atau konseling. Jadi fungsinya yang pertama adalah dapat terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan pembimbing. Kemudian yang kedua, dapat terjadinya hubungan emosional antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik sehingga dapat tercapainya hubungan-hubungan yang bersifat mendidik dan membimbing. Kemudian yang ketiga yaitu dapat terciptanya keteladanan dari guru bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan sikap dan berperilaku lebih baik pada peserta didik. Yang terakhir,
dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru bimbingan konseling dan peserta didik. Dan yang selanjutnya ini adalah layanan orientasi. Jadi layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan baru yang dimasukinya. Kalau kita lihat biasanya di dalam kita mau masuk kuliah, sebelumnya itu biasanya kan ada diadakan kayak seperti ospek kayak gitu ya. Seperti ospek itu kan adalah suatu acara tentang orientasi, katakannya orientasi mahasiswa baru itu kalau di kampus. Kalau biasanya kalau santri itu adalah orientasi santri baru. Nah, itu sama saja, yaitu berfungsi untuk mengenalkan seseorang tersebut pada lingkungannya. Namanya orientasi. Kemudian kalau untuk tujuan dari orientasi ini adalah untuk memberikan pengenalan langsung kepada murid-murid tentang kegiatan dan situasi pendidik yang akan ditempuhnya. Jadi tujuannya yaitu untuk mengenalkan langsung peserta didik atau murid-murid tentang bagaimanakah kegiatan di dalam sekolah itu, kemudian ada ekstrakurikuler seperti apa saja, kemudian mata pelajarannya yang diajarkan apa saja, itu semua akan dibahas dalam orientasi. Kemudian untuk fungsi dari bimbingan orientasi ini adalah pelayanan orientasi ini adalah yang pertama yaitu sebagai fungsi pemahaman, yang kedua yaitu fungsi pencegahan, dan yang ketiga adalah fungsi perbaikan dan penyembuhan. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa untuk mengenal dan memahami diri dalam lingkungannya secara total. Jadi maksud dari ini adalah agar peserta didik itu dapat mengenal dan memahami lingkungannya yang baru bagi dirinya, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan dunia yang akan ditempuhnya. Kemudian kalau untuk fungsi pencegahannya yaitu upaya agar peserta didik terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu dan menghambat proses perkembangannya. Yang dimaksudkan agar peserta didik itu dapat terhindar dari permasalahan yang bisa timbul akibat tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga mengganggu keberhasilan di sekolah maupun di luar. Kemudian yang fungsi ketiga adalah perbaikan dan penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Jadi fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi maupun sosial maupun aspek dalam belajarnya maupun dalam karirnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada layanan informasi. Jadi kalau untuk layanan informasi ini adalah layanan pada bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Jadi seluruh informasi itu akan direkap dalam layanan informasi ini. Kalau untuk tujuan dari layanan informasi ini adalah untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan, dan bidang perkembangan pribadi sosial. Jadi tujuannya ini agar supaya mereka itu dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Kemudian untuk jenis layanan informasi ini, yang pertama ada informasi pendidikan, yang kedua adalah informasi jabatan, yang ketiga adalah informasi sosial budaya. Jadi untuk yang pertama adalah informasi pendidikan. Untuk jenis layanan informasi yang pertama adalah tentang informasi pendidikan. Jadi di dalam informasi ini akan disediakan
tentang data atau fakta bagaimanakah suatu pendidikan itu pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Nah, ini akan diupdate di dalam informasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah informasi jabatan. Jadi di dalam informasi ini yaitu menyediakan informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada, kemudian mengenai gradasi posisi dalam lingkungan suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistemnya bagaimana. Semuanya itu akan dirangkum di informasi jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu informasi sosial budaya. Jadi informasi di dalamnya ini adalah tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahamannya terhadap sesama manusia yang mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangannya. Kemudian juga sangat berhubungan sekali dengan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial di berbagai lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Jadi layanan ini adalah layanan yang waktunya itu adalah waktu siswa melewati masa peralihan antara situasi sekolah berikutnya, pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Ini adalah dibahas di dalam layanan penempatan dan penyaluran. Kemudian kalau untuk tujuan umum layanan ini adalah penempatan dan penyaluran dalam diperolehnya tempat yang sesuai dengan individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi tujuan umumnya ini adalah sebagai untuk mengembangkan suatu individu yang tentunya itu sesuai dengan potensi yang dia miliki. Untuk fungsinya itu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada yang dikehendaki lingkungan untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu fungsi pengentasan, yaitu menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Ini adalah potensi individu menjadi terkembangkan dan terpeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang ketiga adalah fungsi advokasi, yaitu untuk menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.